Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Setelah 1 bulan lamanya menderita sakit tenggorokan akibat sekeping koin pecahan Rp1.000 tertelan, seorang anak di Brebes, Jawa Tengah akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi di Semarang untuk menjalani pengobatan. Ya, pemirsa, inilah Fatan Almaisan Zain, bocah 6 tahun, warga Kelurahan Pasar Batang, Kabupaten Brebes. Ia dan ibunya saat berada di ruang IGD Brebes untuk mengurus dokumen yang diperlukan dalam rangka menjalani perawatan di Rumah Sakit Karyadi Semarang pada Kamis kemarin. Putra sematawayang pasangan Sandi dan Ernawati ini harus menahan sakit di tenggorokannya setelah sekeping koin pecahan Rp1.000 tak sengaja tertelan saat memainkan uang logam tersebut dengan posisi tertidur. Sempat berobat ke beberapa rumah sakit seperti RSUD Brebes, namun karena keterbatasan peralatan dan tenaga, Fatan hanya diperiksa di IGD dan dilakukan ronsen dan dianjurkan berobat ke Rumah Sakit Karyadi di Semarang. Sempat ada kendala terkait pembiayaan, namun setelah ada seorang donatur yang bersimpati untuk menanggung pengobatan, Fatan pun bisa mendapat kesempatan penanganan lebih lanjut. Hari ini pasien datang lagi ke IGD kami, ternyata benda asingnya masih ada setelah dironsen ulang. Itu sudah masuk. Memang tidak ada gawat darurat ya, karena tidak mengganggu sistem pernapasan dan sebagainya. Ternyata memang masih mabol di tubuh bisa masuk. Saya tahu pasiennya memang dari kalangan tidak mampu, sehingga ini saya terima kasih teman-teman LSM yang sudah membantu untuk menguruskan persyaratannya. Ini tadi sudah dironsen ulang, sudah dibuatkan surat rujukan ke Karyadi, ambulannya sudah disiapkan, mungkin sekarang sudah berangkat. Ya, pemirsa, kepanikan dan kekhawatiran tentu akan menghinggapi tiap orang tua saat benda asing tertelan atau masuk ke rongga hidung, buah hati atau sang anak. Apa yang harus dilakukan? Apa resikonya? Kita akan langsung perbincangkan tema ini kepada Dr. Natasha Supartono, spesialis telinga hidung tenggorokan, kepala leher RSCM. Langsung sapa, selamat pagi Dr. Natasha. Selamat pagi. Iya, Dokter Natasha, kita sudah melihat informasi yang barusan ada peristiwa anak menelan benda asing begitu. Nah, ketika ada pengalaman seperti ini atau insiden seperti ini, langkah apa yang harus dilakukan pertama kali untuk bisa mengeluarkan benda asing tersebut atau menyelamatkan si anak? Oke, sebenarnya yang perlu diketahui adalah pada saat kejadian tertelan benda asing, kita harus lihat dulu yang pertama adalah jalan nafas anak baik atau tidak ya. Kita lihat kesadarannya, jalan nafas anaknya. Karena itu akan menentukan apakah benda asingnya masuk ke dalam saluran pencernaan atau saluran nafas. Jadi kita tuh di daerah leher kita ada kerongkongan, ada tenggorokan. Kalau misalnya dia masuknya ke saluran pencernaan atau di tenggorok itu yang bagian untuk menelan makanan, biasanya dia akan stuck di situ. Kalau koin tergantung diameternya, atau kalau lebih kecil dia akan turun ke dalam saluran cerna. Tapi kalau seandainya dia nyangkutnya di saluran nafas, itu pasti anaknya akan jadi sulit bernafas dan sesak nafas. Nah, kalau sudah seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Terus kemudian yang kedua adalah penting sekali untuk orang tua tahu ya, di sekitar anak itu bermainnya dengan apa saja. Jadi kalau misalnya itu anaknya tertelan koin, orang tua tahu oh bentuknya koinnya koin berapa. Atau misalnya ada mainan-mainan yang lain, orang tua tahu bentuknya seperti apa dan sebisa mungkin mendeskripsikan kepada dokternya, karena itu akan sangat membantu kita pada saat harus mengeluarkan benda asing tersebut. Kita akan melakukan manuver-manuver untuk menyesuaikan benda asing tersebut gitu pada saat kita mengeluarkan. Oke, Dokter Natasha, lalu kemudian ketika sudah mengetahui kondisi anak tersebut, apakah dia benda yang tertelan itu di bawah posisi kerongkongan atau tenggorokan, tindakan pertama apa yang harus dilakukan oleh orang tua?
Oke, kalau misalnya dia stucknya di jalan nafas, tadi mungkin sudah ditampilkan juga ya, bisa melakukan Heimlich maneuver. Jadi anaknya kalau sudah besar kita bisa peluk dari belakang, kemudian ditekan di daerah ulu hatinya, ditekan sambil dipeluk dari belakang, kemudian ditekan untuk berusaha mengeluarkan benda asingnya gitu. Kalau anaknya masih bayi, prosedurnya bukan Heimlich tapi kita tidurkan anaknya terus kita balikan, jadi kita tengkurupin di pangkuan gitu, terus kita pukul-pukul dari punggung belakangnya untuk mengeluarkannya gitu. Tapi kalau seandainya cara itu tidak berhasil, bisa segera langsung dibawa ke IGD. Ya, artinya upaya-upaya itu hanya untuk upaya pertolongan pertama saja, namun Betul, jika memang pertolongan pertama. ya, jika memang tidak keluar benda asing tersebut harus tetap berkonsultasi atau dibawa ke pusat layanan kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah di situasi seperti apa, kapan ketika seseorang menelan benda asing itu harus dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, dokter? Sorry, agak keputus suaranya. Boleh diulang pertanyaannya? Iya, dokter. Lalu kemudian kondisi yang seperti apa atau kapan baiknya seseorang yang menelan benda asing itu harus dibawa ke rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan? Oke, sebenarnya gini ya, cepat atau lambat tetap harus dibawa ke rumah sakit gitu, karena kalau seandainya sudah ada benda asing di dalam tubuh, kita harus tahu posisinya di mana, itu yang pertama. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan penunjang gitu. Jadi kita lihat entah pakai endoskopika atau misalnya kita ronsen, kalau seandainya barangnya itu mengandung metal kan bisa kelihatan di ronsen, kita harus tahu posisinya di mana. Nah itu sebenarnya dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam udah harus dibawa ke rumah sakit gitu. Karena semakin lama dibawa ke rumah sakit semakin sulit nanti untuk mengeluarkannya, seperti itu. Apalagi kalau benda-bendanya yang cukup besar ya, seperti koin gitu kan. Kalau seandainya kita berharap koinnya turun ke dalam saluran cerna terus keluar sendiri pada saat buang air besar, agak lama, dan kalau seandainya kita menunggu itu pasti akan ada reaksi dari tubuh yang tidak baik, bisa terjadi infeksi juga tentunya, terus kemudian bisa bisa membahayakan si anak juga gitu. Oke, dokter, kalau kita berkaca pada kasus Fatan, ini sudah 1 bulan Fatan menelan koin Rp1.000 di dalam tenggorokannya dan saat ini baru akan dilakukan tindakan di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Nah, kalau melihat rentang waktunya, bagaimana perkiraan dari dokter Natasha seperti apa kondisinya padahal ada benda asing di dalam tubuhnya? Ya, oke. Yang pertama sebenarnya yang kita takutin adalah kalau seandainya dia stucknya di saluran makan ya, di tenggorokannya yang di saluran makan gitu. Takutnya adalah dia akan menekan karena saluran makan dan saluran nafas itu berdempetan di daerah leher atau di daerah tenggorokan. Jadi takutnya dia akan membuat luka atau menembus ke saluran nafas di depannya dan kemudian jadi ada perforasi itu. Kita bilangnya perforasi. Nah, kemudian yang ditakutkan juga adalah pada saat nanti mengeluarkan benda asingnya. Pastinya di sekitar benda asing atau di sekitar koinnya itu sudah ada infeksi, sudah ada jaringan granulasi. Jaringan granulasi itu biasanya kayak tumbuh karena ada peradangan kronis. Jadi peradangan yang sudah lama disebabkan oleh reaksi adanya benda asing gitu. Jadi tubuh kita tuh kan kalau ada benda asing pasti akan ada reaksi ya. Nah itu jadi kayak tertimbun gitu jadi koinnya. Pastinya akan sulit pada saat mengeluarkannya dibandingkan kalau seandainya masih hitungan hari gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, komplikasi yang terjadi juga bisa lebih besar resikonya kalau seandainya sudah 1 bulan gitu. Tapi saya yakin di Rumah Sakit Karyadi mungkin pasti banyak ahlinya yang sudah bisa mengeluarkan dan bisa mengatasi komplikasi tersebut gitu. Tapi memang lebih baik adalah dilakukan lebih cepat gitu. Nah, dokter tadi menyatakan ada resiko-resiko atau komplikasi yang mungkin ditimbulkan jika benda asing tersebut seperti logam tadi atau koin tadi tertahan di tubuh yang lama. Nah, komplikasinya yang biasanya paling umum terjadi apa, dokter? Dan penanganannya harus seperti apa berarti? Oke, nah komplikasinya yang paling sering terjadi kalau misalnya di daerah tenggorokan atau di yang saya tadi bilang ya, saluran nafas dan saluran makan itu kan sangat tipis sekali barriernya, dindingnya, dia tuh nempel. Nah itu kalau misalkan yang dilihat di belakang tuh dia masuk ke saluran makan, yang di depannya tuh udah saluran nafas. Kalau terjadi perforasi tuh bolong di antara dinding saluran makan dan di antara saluran nafasnya tuh bolong. Otomatis udara
akan masuk ke saluran makan juga. Nah itu kalau sudah seperti itu akan mengganggu jalan nafas, atau infeksinya akan bisa juga infeksinya yang menyebar ke saluran nafas. Gitu. Itu akan mengganggu pernapasan. Itu yang kita tidak mau sebenarnya gitu. Dan itu yang berbahaya kalau sudah komplikasi seperti itu, takutnya mengganggu jalan nafas, pasien bisa sesek. Nah itu yang harus segera ditata laksana seperti itu. Ya, Dokter Natasha, ada pandangan bahwa benda-benda tidak terlalu besar dan tidak tajam ini kemudian yang masuk ke dalam tubuh bisa keluar lagi melalui saluran pencernaan. Apakah pandangan tersebut benar, Dokter? Bisa Anda konfirmasi terkait hal ini? Oke, sebenarnya pada beberapa kasus, misalnya bendanya kecil sekali kayak mainan atau beads yang tidak terlalu berbahaya dan bukan bahan organik, memang ada yang keluar dari saluran atau kapas gitu ya, kayak benda-bendanya yang soft lah gitu, bisa sih keluar dari pada saat buang air besar. Gitu. Tapi memang yang harus kita perhatikan adalah ukuran penting juga, kemudian jenis bendanya gitu. Sebenarnya tadi juga kalau nggak salah Mas Jason dan Mbak Gadis juga menyebutkan masalah benda asing di hidung ya, kalau nggak salah tadi ya. Nah itu sebenarnya ya paling sering itu kan benda asing tuh masuk dari mulut atau dari hidung atau ke telinga tuh kalau anak-anak kecil ya. Nah kalau misalnya dari hidung, misalnya let's say paling sering tuh anak-anak tuh baterai gitu. Bahan baterai itu kan ada chemical materialnya di dalamnya baterai. Nah itu tuh bisa aja dia ketelan, masuknya dari hidung terus ketelan masuk ke dalam saluran cerna. Nah kalau baterai yang ketelan harus tetap segera dikeluarin karena chemicalnya itu sangat korosif, merusak jaringan sekitarnya dan bisa merusak saluran cerna. Jadi menurut saya tetap harus kita tahu dulu material benda yang ditelannya apa, benda yang masuk itu apa, bahannya apakah organika atau non organika, ada mengandung chemical yang berbahaya atau tidak gitu. Jadi tetap harus dievaluasi. Jadi menurut saya tetap harus waspada ya, karena kadang-kadang masyarakat kalau kita bilang nanti keluar dari saluran cerna atau dari buang air besar, nanti takutnya kan malah jadi santai gitu. Jadi itu sih intinya, biarkan dievaluasi dulu oleh dokter, kemudian dilihat dulu gitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi. Baik, terima kasih Dr. Natasha Supartono, spesialis THTKL sudah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasannya terkait dengan kasus adik Fatan yang saat ini juga sedang menjalani pengobatan. Terima kasih Dr. Natasha. Ya, kesimpulannya tadi memang kalau ada benda asing yang tertelan begitu ya masuk ke dalam tubuh, harus diperiksa dulu apakah itu tertahan di saluran nafasnya atau di saluran pencernaannya, dan kemudian harus segera mungkin dilakukan penanganan di rumah sakit agar bisa dilakukan penanganan karena komplikasi atau dampak yang ditimbulkan bagi tubuh ini nyata adanya. Betul, dan sebagai orang tua juga harus lebih perhatian ya, karena kita harus lihat dulu apa benda yang masuk ke dalam tubuh. Betul, kami masih akan kembali pemirsa dengan sejumlah informasi, tetap